Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pertolongan pada pasien trauma. Di antaranya adalah pemasangan bidet atau imobilisasi pada cedera atau fraktur atau dislokasi. Kemudian pemasangan bandage atau balutan pada cedera jaringan lunak. Dan ketiga adalah melakukan teknik lock roll untuk melakukan pemeriksaan pada bagian belakang pasien ataupun untuk melakukan evakuasi. Ekstremitas yang cedera tidak selamanya mengalami fraktur. Dalam kondisi pasien yang mengalami cedera hanya pada jaringan lunaknya, otot, tendon, ataupun ligamen, maka kita lakukan teknik bandaging atau pembalutan. Bandaging yang akan kita pelajari adalah circular bandaging, kemudian spiral bandaging, dan figure of 8 bandage. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah elastik perban dan mitella atau kain segitiga. Kali ini kita akan melakukan praktek circular bandaging dengan menggunakan elastis perban. Pertama-tama kita ucapkan salam dan perkenalkan diri pada pasien. Assalamualaikum Pak, saya Dr. Ihsan. Kemudian kita menjelaskan mengenai tata laksana yang akan kita lakukan. Bapak, saya nanti akan melakukan pembalutan pada tangan Bapak yang cedera. Apakah Bapak setuju? Setuju, Dok. Kemudian kita melakukan cuci tangan dengan 7 langkah dan memakai alat pelindung diri. Yang kita akan lakukan pertama adalah melakukan tindakan circular bandaging dengan menggunakan elastis perban. Circular bandaging di area yang cedera, misalnya pada lengan bawah pasien ini. Kita lakukan pembalutan putaran pertama lurus menempel pada ekstremitas yang akan kita balut. Kemudian kita lakukan bandage secara diagonal, ya, sesuai dengan sudutnya, balik lagi ke bawah. Tepi akhir kita bisa lipat atau jika masih ada kaitnya maka kita akan kaitkan. Atau cukup kita slip di bagian perban yang lain. Seperti ini. Pastikan pasien merasa nyaman dan pembalutan tidak terlalu ketat. Selanjutnya kita akan melakukan spiral bandaging dengan menggunakan elastis perban. Pertama-tama kita balutkan pada ekstremitas sekali. Kemudian kita lilitkan kembali dengan memperhatikan hanya menyisakan 1/2 atau 1/3 daripada elastis perban kita timpa, ya. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian lakukan hal yang sama lagi kembali, pastikan sudut-sudutnya tepat. Dan bagian akhir sama, kita akan melakukan jika kaitnya masih ada kita kaitkan atau diselipkan di bawah perban yang sudah terlilit sebelumnya. Pastikan lilitan dari elastis perban tidak terlalu ketat dan pasien merasa nyaman. Kita akan melakukan
bandaging dengan figure of 8 bandaging, yang mana teknik ini kita lakukan khusus untuk di daerah sendi agar bisa membatasi gerakan baik ekstensi maupun fleksi daripada sendi, seperti pada kasus ankle sprain atau cedera pada ankle. Kita akan memfiksasi pergelangan kaki atau ankle. Pertama, kita balutkan di bagian distal, di bagian kaki, 1 kali. Kemudian, putaran kedua, kita arahkan ke proksimal, atau ke bagian distal daripada kruris atau betis. Kemudian, kembali lagi ke arah kaki. Selanjutnya, mengikuti langkah pertama tadi. Bagian akhir, setelah 3 atau 4 kali lilitan yang berbentuk angka 8 atau figure of 8, maka di bagian akhir kita lilitkan di proksimal atau di distal. Kemudian kita kaitkan atau dijepitkan di elastis yang sudah terpasang. Pastikan pasien merasa nyaman dan lilitan kita tidak terlalu ketat. Yakinkan pasien bahwa elastis ini atau balutan ini hanya membantu untuk membatasi gerakan, tidak mencegah untuk bergerak sama sekali. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan membantu dalam proses belajar adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.